Kami dari kelas D, riset operasi, yang beranggotakan yaitu saya sendiri yaitu Nandana Haji Nugroho Ramadhani dengan NIM 3 dengan NIM 232410103013 dan teman saya yaitu Pandu Yuda Pamungkas yang NIM-nya 232410103066 dan Muhammad Faisal Nur Hidayat yang NIM-nya 232410103091. Di sini kami akan membahas tentang metode transport, di mana di sini sudah diberikan link paper oleh MMP, dan di sini ada yaitu Implementation Northwest Corner and Stepping Stone Method for Solving Logistical Distribution Problem in Tape Production. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode transport dan eh, pengertian-pengertian lainnya. Apa sih metode transport itu? Nah, metode transport adalah metode pengembangan dari metode simplex yang dikhususkan untuk menghitung persoalan-persoalan pengiriman suatu barang dari satu tempat yang ke tempat lainnya. Dengan menggunakan metode transportasi manajemen, menentukan rute dengan tingkat pengendalian pengeluaran menjadi lebih optimal, guna meminimumkan biaya distribusi sehingga memperoleh pendapatan lebih besar atau lebih meminimalkan waktu yang digunakan. Nah, untuk masalah transportasi merupakan salah satu bentuk masalah yang optimasi klasik. Nah, tujuannya itu untuk menentukan alokasi pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya total seminimal mungkin, seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam masalah ini terdapat beberapa elemen penting yang harus kita perhatikan, yaitu pertama supply, yang kedua demand, yang ketiga biaya pengiriman. Untuk tujuan utama dari masalah transportasi ini adalah meminimalkan total biaya transportasi dengan memenuhi semua permintaan di tujuan dan tidak melebihi kapasitas supply di sumber, seperti yang saya jelaskan di metode transport tadi. Nah, masuk ke metode yang kedua yaitu metode Northwest Corner, di mana metode Northwest Corner atau sudut barat laut merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menemukan solusi awal dari masalah transportasi, tanpa memperhitungkan biaya pengiriman pada tahap awal alokasinya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan metode Northwest Corner ini. Yang pertama yaitu memilih sel paling kiri atas. Lalu yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin barang. Yang ketiga, mengurangi supply dan demand. Yang keempat, pindah ke sel berikutnya. Kelebihan dan kelemahan metode ini antara lain yaitu, untuk kelebihannya sendiri yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu solusi yang dihasilkan biasanya tidak optimal karena metode ini tidak mempertimbangkan biaya pengirimannya. Lanjut ke metode yang ketiga yaitu metode less cost atau biaya minimum. Metode less cost adalah metode lain yang bertujuan untuk meminimalkan total biaya pengiriman barang. Berbeda dengan metode sebelumnya yaitu metode Northwest Corner, metode ini secara langsung mempertimbangkan biaya dalam proses alokasi barang, sehingga lebih mendekati solusi yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan metode less cost. Yaitu yang pertama, identifikasi biaya pengiriman. Yang kedua, pilih sel dengan biaya terendah. Yang ketiga, sesuaikan supply dan demand. Yang keempat, pilih sel berikutnya dengan biaya terendah. Yang kelima, ulangi hingga semua supply dan demand terpenuhi. Kelebihan dan kelemahan metode less cost antara lain yaitu kelebihannya itu lebih efisien dalam meminimalkan total biaya pengiriman dibandingkan metode sebelumnya itu Northwest Corner. Namun kelemahannya yaitu walaupun mendapatkan solusi optimal dalam meminimalkan total biaya pengiriman, tetap menghasilkan solusi awal yang harus disempurnakan lebih lanjut melalui metode optimasi lanjutan seperti metode stepping stone atau metode MODI atau modified distribution. Kedua metode ini, baik Northwest Corner maupun Less Cost, sering digunakan dalam menyusun solusi awal sebelum melakukan ke tahap optimasi lebih lanjut untuk mencapai solusi yang benar-benar optimal sesuai dengan kriteria dan minimalisasi biaya. Ya, selanjutnya untuk metode yang terakhir yaitu stepping stone method.
Nah, stepping stone method ini adalah salah satu metode dalam transportation problem atau masalah transportasi yang dimana dia itu ada di bidang riset operasi. Metode ini digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam mendistribusikan barang dari beberapa sumber. Ada misalnya pabrik ke tujuannya yaitu gudang, dengan tujuan meminimalkan biaya pengiriman. Adapun langkah-langkah dasarnya seperti berikut, yaitu mulai dengan solusi awal feasible. Yang kedua, identifikasi jalur peningkatan. Yang ketiga, hitung peluang biaya. Yang keempat, optimasi. Yang kelima, ulangi proses. Nah, metode ini disebut stepping stone karena setiap langkah merupakan batu loncatan yang bertujuan memperbaiki solusi hingga mencapai optimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Yuda Pamungkas dengan NIM 2324 10 10 30 66 dari riset operasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan kelompok saya untuk bab kedua yaitu pemecahan masalah bagian mengumpulkan data. Jadi tahap pertama adalah mengumpulkan data melalui wawancara dan survei terhadap produsen tape. Data yang dikumpulkan mencakup kapasitas penyimpanan di 6 gudang, permintaan 5 reseller, serta biaya distribusi antar gudang dan reseller. Seluruh data tertuang dalam tabel 1 hingga 4. Untuk tabel 1 yaitu ada kolom nomor, produsen, serta kapasitas. Untuk nomor P1 yaitu produsen Raja Madu dengan kapasitas 75. P2 produsen Rasa Madu dan kapasitas 135. P3 produsen kumbang madu dengan kapasitas 45. Dan P4 produsen kumbang madu dengan kapasitas P4 produsen tawon madu dengan kapasitas 20. P5 produsen super madu kapasitas 15. P6 produsen sari madu dengan kapasitas 80. Data kapasitas pada tabel pertama ini digunakan untuk menentukan alokasi barang dari setiap gudang ke reseller. Kemudian tabel 2, ya ini ada kolom nomor, reseller, dan kapasitas. Untuk nomor G1, reseller Cita Rasa memiliki kapasitas 40. Kemudian G2, reseller Sari Rasa memiliki kapasitas 110. G3, reseller Prima Rasa kapasitas 130. G4, reseller Glenmore kapasitas 10. Dan G5, reseller Primadona kapasitas 80. Permintaan ini akan dicocokkan dengan kapasitas yang tersedia dari setiap gudang, yakni seperti yang terdapat pada tabel 1 ini. Kemudian tabel 3 ini tabel pengiriman ya. Untuk yang pertama Raja Madu ke Cita Rasa 550, kemudian Raja Madu ke Sari Rasa 550 juga. Kemudian ke Prima Rasa 550, ke Glenmore 600, Primadona 650. Kemudian untuk rasa madu ke Cita Rasa 850, ke Sari Rasa 850, Prima Rasa 850, Glenmore dan Primadona juga 750. Kemudian untuk kumbang madu ke Cita Rasa, Sari Rasa, Prima Rasa dan Prima Rasa sama-sama 650, kemudian ke Glenmore 700 dan ke Primadona 680. Untuk tawon madu ke Cita Rasa, Sari Rasa, dan juga Prima Rasa sama-sama 1.400, ke Glenmore 1.200, dan ke Primadona 1.300. Kemudian untuk super madu ke Cita Rasa, Sari Rasa, dan Prima Rasa sama-sama 640, dan Glenmore ke dan super madu ke Glenmore dan Primadona sama-sama 680. Kemudian Sari Madu ke Cita Rasa, Sari Rasa, dan Prima Rasa
sama-sama 500, ke Glenmore 600, dan ke Primadona 550. Kemudian untuk tabel 4 di sini isinya mirip dengan tabel 3, dengan tambahan ada satu kolom di kanan, yaitu yang menunjukkan kapasitas barang dari setiap produsen di sini. Kemudian dan juga ada tambahan satu baris di bawah. Ini menunjukkan demand dari setiap reseller yang ada di atas. Begitu saja dari saya. Apabila ada, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, menggunakan metode risk cost. Dalam metode risk cost ini, kita pertama-tama memilih sel dengan biaya terendah untuk alokasi awal. Kemudian, secara bertahap, mengalokasikan barang ke sel dengan biaya terendah berikutnya, sampai seluruh pasokan dan permintaan terpenuhi. Untuk tabelnya seperti berikut, ya ini adalah produsen dan resellernya, dan kapasitasnya. Berikut adalah rangka-rangka metode risk cost. Yang pertama, pilih sel dengan biaya terendah, yaitu 500. Sari madu dan cita rasa, dan alokasikan 40 unit. Yang kedua, pilih sel dengan biaya terendah berikutnya, yaitu 500. Sari madu dengan sari rasa, dan alokasikan 40 unit juga. Yang ketiga, pilih sel dengan biaya berikutnya, yaitu 550 Raja Madu dan sari rasa, dan alokasikan 70 unit. Yang keempat, pilih sel dengan biaya terendah berikutnya, yaitu 550 Raja Madu dan Prima Rasa, dan alokasikan 5 unit saja. Yang kelima, pilih sel dengan biaya berikutnya, yaitu 640 Permadu dan Sari Rasa, dan alokasikan 110 unit. Untuk total biaya yang diperlukan, yaitu 40 kali 500 sama dengan 20.000, 40 kali 500 sama dengan 20.000, 70 kali 550 sama dengan 38.500, 5 kali 550 sama dengan 2.750, 15 kali 640 sama dengan 9.600, 45 kali 650 sama dengan 29.250, 10 kali 750 sama dengan 7.500, 60 kali 750 sama dengan 45.000, 20 kali 1.300 sama dengan 26.000. Untuk total biayanya ditambah semuanya. Jadi 20.000 tambah 20.000 tambah 38.500 tambah 2.750 tambah 9.600 ditambah lagi 29.250 ditambah 7.500 ditambah 45.000 ditambah 26.000 sama dengan 253.850. Jadi totalnya sebesar 253.850 unit. Untuk yang ketiga, presentasi efisiensi. Untuk menghitung presentasi efisiensi, kita menggunakan formula seperti berikut. Total biaya solusi awal dikurangi total biaya solusi optimal dibagi total biaya solusi optimal dikali 100. Dengan menggunakan nilai-nilai di atas, total biaya solusi awal atau northwest corner yaitu 207,250, total biaya optimalnya total biaya solusi optimalnya atau risk cost yaitu 253,850. Untuk presentasi efisiensinya seperti berikut. 267.250 dikurangi 253.850 dikurangi 253.850 kali 100 disederhanakan menjadi 13.400 dibagi 253.850 dikali 100 sama dengan 5,27%. Oleh karena itu, efisiensi solusi northwest corner pertama dibandingkan dengan solusi optimal atau risk cost adalah 5,27. Untuk rujukan yang kami gunakan yaitu seperti berikut. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.